Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prosedur audit penilaian kesehatan bank syariah. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prosedur audit bank syariah. Nah, standar kegiatan pekerjaan lapangan audit yakni prosedur audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit, terutama pemeriksaan tingkat kesehatan bank syariah. Mulyadi menyimpulkan bahwa prosedur audit yang biasa dilakukan auditor yaitu yang pertama, inspeksi, yang kedua pengamatan atau observasi, yang ketiga permintaan keterangan atau inquiry, yang keempat ada konfirmasi, yang kelima ada penelusuran atau tracing, yang keenam ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, yang ketujuh ada penghitungan atau accounting, kemudian yang kedelapan ada scanning, yang kesembilan ada pelaksanaan ulang, dan yang terakhir ada computer assignment audit techniques. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep penilaian kesehatan bank syariah. Nah, penilaian kesehatan bank adalah proses menilai kondisi bank dari aspek risiko hingga kinerja agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, penilaian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui proses analisis permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Nah, penilaian mempertimbangkan kondisi industri perbankan serta ekonomi secara nasional. Nah, adapun beberapa ketentuan kehati-hatian yang dapat diuraikan, yaitu yang pertama, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPPM, yaitu bank syariah atau BPR wajib menjaga rasio modal minimum atau CAR minimal 8%. Modal terdiri dari modal inti, yaitu modal disetor, cadangan, laba ditahan, dan modal pelengkap. Nah, adapun modal pelengkapnya ini tidak boleh melebihi modal inti. Kemudian perhitungan CAR ini menggunakan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR ini adalah aset bank yang diberi bobot risiko sesuai jenisnya. Kemudian yang kedua yaitu batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, yaitu batas penyediaan dana kepada pinjaman tertentu untuk mencegah konsentrasi risiko. Batas pembiayaan kepada pihak tidak terkait adalah maksimal 20% dari modal. Nah, kepada pihak terkait maksimal 10%. Pelanggaran harus dilaporkan melalui action plan dan dapat dikenakan sanksi hingga pidana. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan kualitas aktiva produktif. Nah, aktiva produktif yaitu pembiayaan dan penempatan dana ini harus dinilai dan dipantau kualitasnya. Kategori kualitasnya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan berdasarkan ketepatan pembayaran debitur. Nah, penilaian ini penting untuk memastikan risiko kredit terkendali. Yang keempat ada penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Nah, PPAP adalah cadangan yang wajib dibentuk bank untuk menentukan potensi kerugian pembiayaan. Nah, PPAP umum minimal 0,5% dari pembiayaan lancar. Nah, PPA khusus itu sendiri terdiri dari 10% untuk kurang lancar, 50% untuk diragukan, dan 100% untuk macet. Nah, nilai agunan dapat menjadi pengurang perhitungan PPAP sesuai jenis dan persentase kelayakannya. Kemudian yang kelima ada restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi ini diberikan kepada debitur yang kesulitan membayar namun memiliki prospek baik. Restrukturisasi ini tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan kredit bermasalah. Kualitas pembiayaan hasil restrukturisasi ini dapat naik menjadi lancar bila tidak ada tunggakan selama 3 periode pembayaran. Jika gagal, kualitas kembali ke kondisi sebelum restrukturisasi. Nah, kemudian yang keenam ada penetapan prinsip mengenal nasabah atau APU PPT. Bank wajib menerapkan kebijakan anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah,
yang harus dilakukan bank yaitu yang pertama melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah, yang kedua memantau transaksi, kemudian yang ketiga memiliki sistem informasi yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK minimal 3 hari kerja. Kemudian Bank Indonesia melakukan penilaian dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu peraturan kesehatan bank syariah. Nah, peraturan kesehatan bank yang diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 menegaskan bahwa setiap bank termasuk bank syariah wajib menjaga kondisi kesehatannya melalui pemenuhan prinsip kehati-hatian serta pelaporan yang tepat kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan agar bank tetap sehat dan menjalankan usahanya secara aman. Nah, poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, bank wajib menjaga tingkat kesehatan termasuk kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta menjalankan usaha secara prudensial atau hati-hati. Kemudian yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan bank maupun nasabah, sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, bank wajib memberikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai usahanya sesuai tata cara yang ditetapkan. Yang keempat, bank wajib membuka akses pemeriksaan terhadap buku dan dokumen bila diminta Bank Indonesia dan membantu pemeriksaan memperoleh informasi yang benar. Kemudian yang kelima, Bank Indonesia berhak melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu, termasuk menugaskan akuntan publik untuk memeriksa bank atas nama Bank Indonesia. Yang keenam, bank wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan dan berkala kepada Bank Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang terakhir yaitu bank wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik dalam bentuk dan waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu penyimpangan peraturan kesehatan bank syariah. Nah, jika sebuah bank syariah melakukan penyimpangan terhadap peraturan kesehatan bank atau kondisinya memburuk hingga mengancam stabilitas perbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan korektif agar bank kembali sehat dan tidak membahayakan sistem keuangan. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia, yang pertama, memerintahkan pemegang saham untuk menambahkan modal guna memperkuat posisi keuangan bank. Yang kedua, mengganti dewan komisaris atau direksi apabila manajemen dianggap tidak mampu mengelola bank dengan baik. Yang ketiga, menghapus kredit atau pembiayaan macet dari pembukuan dan membebankan kerugiannya pada modal bank. Kemudian yang keempat, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain untuk memperkuat struktur bank. Kemudian yang kelima, menjual bank kepada pihak lain yang mampu mengambil alih seluruh kewajiban bank. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menyerahkan pengelolaan bank kepada pihak lain bila diperlukan untuk stabilitas. Nah, kemudian ada juga yaitu menjual sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank kepada pihak lain. Kemudian apabila seluruh tindakan tersebut tetap tidak mampu mengatasi masalah dan kondisi bank dinilai membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan pembubaran badan hukum bank serta pembentukan tim likuiditas. Nah, jika direksi tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham untuk proses likuiditas, Bank Indonesia berhak meminta pengadilan untuk menetapkan pembubaran dan pelaksanaan likuiditas sesuai aturan yang berlaku. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan menilai berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank menggunakan pendekatan CAMEL, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan faktor lain yang dapat menurunkan atau menggugurkan tingkat kesehatan bank.
Proses penilaian pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh penilaian kuantitatif. Pada tahap awal, setiap faktor dan komponennya diukur secara kuantitatif, kemudian diberi bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap kesehatan bank. Nah, hasil pengukuran tersebut dinilai dengan sistem kredit bernilai 0 sampai 100 yang selanjutnya disesuaikan dengan pengurangan nilai akibat pelanggaran ketentuan perbankan tertentu yang sanksinya berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan bank. Nah, tahap berikutnya dilakukan evaluasi lanjutan dengan memperhatikan aspek material lainnya seperti pelanggaran BMPK, pelanggaran prinsip mengenal nasabah, pelanggaran transparansi produk, serta penyalahgunaan data pribadi nasabah. Kemudian beberapa kondisi yang dapat menggugurkan penilaian kesehatan bank menjadi tidak sehat meliputi konflik internal, campur tangan pihak luar, praktik window dressing, praktik bank dalam bank, kesulitan keuangan, dan praktik perbankan lainnya yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Kemudian berdasarkan seluruh hasil penilaian tersebut, bank kemudian diklasifikasikan ke dalam predikat tingkat kesehatan, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait prosedur audit dan penilaian kesehatan bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.